living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen. Hidup nggak melulu soal makan, ada banyak yang mesti diurus dan semuanya butuh dana. Emang nggak ada matinya? Valid no debat, belanja sayur termurah itu di pasar tradisional. Ini nih yang katanya belanja di pasar habis 113.000 cukup untuk kami berlima selama 1 minggu ke depan. Kunci bisa nabung banyak cuma 2, tambah pemasukanmu, atau kalau tidak, kurangi pengeluaranmu. Yuk kita nge-food traps, dan menu untuk 1 minggu ke depan apa aja ya? Mari let's go, kita food traps! Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Maiin di blog Inara TV Channel. Ini kondisi taman belakang rumah Maiin. Dan seperti biasa, kalau belanja Maiin kan malam-malam dan pagi-pagi ini baru bisa nge-food traps. Ini belanjaan yang kemarin. Kalian udah nonton belum video belanja di pasarnya? Itu ada di video sebelumnya. Nah, ini kondisi belanjaan Maiin. Jadi malam ketika sampai digeletakin aja kayak gini, nggak usah dimasukin kulkas. Dan sekarang mari kita mulai food trapsnya. Pertama kita mulai dari telur. Kayaknya kalau telur itu item wajib yang ada di rumah ya. Telur itu termasuk makanan yang murah, ringkes buatnya, dan diapain pun enak. Makanya kalau telur itu ya wajib ada di rumah. Kalau untuk telur, Main nggak beli di pasar, karena sebelumnya Main udah kelulu duluan. Waktu itu ada nyari apa gitu, sesuatu barang, telurnya habis ya udah dibeli dulu. Nah, pas ke pasar tradisional jadi nggak nambah lagi biar habis dulu. Untuk telur, Main nggak simpan di dalam kulkas, disimpannya di dalam wadah kayak gini dan ditaruh di luar. Jadi nggak dimasukin ke dalam kulkas ya. Next, selanjutnya jamur. Ini untuk jamur Main beli di tukang toge. Biasanya dia satu jualan sama tukang toge. Tukang toge itu jualnya mie kuning, terus jamur sama toge. Main beli jamur ini 10.000, dan jamur ini kan dia nggak bisa disimpan lama ya, makanya dimasukin list di paling awal untuk pengolahannya. Harganya Main beli sekantong itu 10.000. Jadi segini banyak itu dapat 10.000. Murah banget kan? Ikan cuek, ini Main beli ikan cuek itu di depan tukang sayur langganan Main. Ini dapat 20.000 isi 3 box. Main pilih yang ukurannya agak besar ya. Ada yang ukurannya kecil, itu mulai dari berapa ya, 5 ribuan juga ada kok. Kalau Main pilih yang agak gede-gede. Dan cara simpannya Main taruh aja di dalam wadah kontainer kayak gini. Jadi nggak perlu dicuci. Ini dibikin balado, digoreng terus dibaladoin enak. Terus kalau anak-anak biasanya dicampur jagung, dijadiin tumisan juga enak. Ya termasuk makanan murah meriah. Pokoknya kalau di pasar itu sebenarnya murah meriah ya. Utama sayur-sayuran itu lebih murah meriah. Kalau protein memang agak lebih mahal. Tinggal kita taruh di dalam wadah kayak gini dan nanti kita tutup rapat dan ditaruh di dalam kulkas. Aneka pertahuan seperti biasa setiap minggu pasti beli. Tahu itu satu bungkusnya 5.000 harganya. Dan ini Main beli 4 bungkus itu dikasih 19.000, dikasih korting sama abangnya. Kalau buat Main tuh belanja di pasar udah paling murah ya, makanya Main nggak berani nawar. Kalau dikasih diskon sama abangnya ya terserah abangnya. Intinya sih Main nerimo. Karena buat Main udah ketolong banget dia belanja di pasar. Jadi hitung-hitung nggak tega sih kalau misalnya nawar juga ya. Karena kan itu kita berbagilah sama saudara-saudara yang di pasar karena kita pun juga udah dapat benefit harga termurah. Untuk tahu Main selalu beli itu kalau yang putih tuh yang besar dan yang kecil. Ini cara simpannya, dibuang tuh airnya, terus diisi air yang baru dan disimpan dalam kondisi tenggelam kayak gini. Terus kalau untuk tahu kuning, tahu kulit ya, kuning deh tuh. Tahu kulit cara simpannya juga sama, ini ditaruh di dalam wadah, nanti tinggal dikasih air aja. Tahu kulit itu 10, isi 10 5.000. Kalau di wilayah kalian berapa untuk harganya? Ini kebayangkan kalau gorengan itu biasanya di sini 5.003 ya. Sedangkan di sini tuh 5.000 isi 10 ya.
isinya ya adanya aja. Kita mau isi toge bisa, terus diisi kol wortel juga bisa, bihun juga bisa. Jadi sebenarnya ringkes ya, tinggal dikasih tepung. Poinnya sih kalau memang masak sendiri pasti sepakat deh, jauh lebih hemat ya. Apalagi dengan komposisi keluarga kita yang udah banyak, kayak Main ini kan berlima ya. Makan sehari 3 kali, itu nggak bisa diganggu-gugat karena memang anak kan lagi masa tumbuh kembang, nggak boleh dikurangin. Makanya kalau kita mau nabung, porsi frekuensi makan nggak boleh dikurangi. Yang boleh ditekan adalah jumlah biayanya. Makanya Main mendatangi tempat termurah, yaitu pasar. Ayo ngomongnya tuh. Kebayang kalau kalian punya duit 5.000, itu kalau dibawa ke Indomaret atau Alfamart paling jadinya 1 es krim ya. Tapi kalau dibawa ke pasar, uang 5.000 itu dapat toge setengah kilo. Ukuran setengah kilo itu seapa? Banyak loh. Kalau Main sih bisa buat 2 kali masak ya, dibikin sayur bening tuh bisa, ditumis juga bisa. 5.000 pasti jadi apa-apa kalau dibawa ke pasar. Makanya nggak kebayang betapa hematnya dan betapa kita bisa saving dana banyak kalau memang belanjanya di pasar tradisional. Karena memang kondisinya semurah itu. Syaratnya memang kita harus capek. Kayak yang udah diajarin orang tua Main ya, patokannya gini. Main kan memang lahir dari ekonomi keluarga yang biasa-biasa aja. Mama tuh selalu ngajarin, sekita nggak punyanya uang, setidaknya kita jangan pelit tenaga dan jangan pelit otak. Pelit tenaga artinya ya, pelit otak maksudnya nih jangan malas mikir. Kita tuh mikir, oh iya kita nggak ada duit, ya udah berarti kita memang harus putar otak, cari tempat belanja yang termurah. Jangan pelit tenaga, ya kita datengin tempatnya. Ya memang mau nggak mau pasar tempat paling murah. Jadi untuk toge Main geletakin aja, Main nggak pernah pakai tisu kalau buat Main pemborosan ya. Kalau untuk saving 1 minggu ke depan rasanya nggak pakai tisu pun udah masih aman. Sayuran itu awet-awet aja. Kecuali kalau 10 hari, kayak waktu pandemi Main pernah simpan selama 10 hari, itu butuh treatment khusus. Selagi cuman seminggu buat Main sih nggak perlu ada pemborosan beli tisu-tisu segala. Lumayan bisa beli hemat kan. Ini Main juga beli buncis, lalu tomat. Kalau biasanya tomat Main beli ukuran kecil karena bisa juga dibawain buat bekal makan anak. Itu simpannya juga sama di luar tanpa dicuci. Sayur-mayur Main nggak ada satupun yang dicuci. Karena kalau kalian memutuskan untuk dicuci, harus benar-benar kering. Kalau nggak kering itu memicu cepat busuk. Kalau di wilayah kalian ini apa namanya? Ini jagung muda, kalau Main bilangnya putren ya. Ini ditumis di sayur juga enak. Cara simpannya juga sama, tinggal digeletakin aja. Kulitnya nggak usah dibuka. Kalau kulitnya dibuka itu cepat kisut, cepat kisut, jadi nggak seger lagi. Ini labu siam Main beli 3. Cara simpannya juga sama, nanti ditutup aja di dalam kontainer, jadi nggak usah repot-repot. Kalau Main beli, ini ukurannya yang nggak besar banget, nggak kecil banget, tinggal ditaruh, digeletakin aja. Terus ada terong, Main lagi kepengen makan terong. Ini terong sebenarnya katanya nggak boleh ya kalau digoreng ya, tapi terong tuh digoreng terus dicabain tuh enak ya. Jarang-jarang sih Main makan terong, lagi kepengen. Kalau kalian biasanya ngolah terong diapain? Coba di komen, nanti buat inspirasi Main. Ini toge kecil-kecil, biasanya untuk soto enak ya. Ini 5.000 isinya dapat 3. Belanjanya juga di tempat tukang toge juga sama. Ini simpannya Main tinggal buka, ditaruh di wadah kayak gini dan ditutup rapat. Oh iya, untuk wadah Main bebas ya, yang penting di dalam wadah. Karena kita simpen sayur nggak di wadah, dan di wadah itu efeknya beda. Kalau itu sih yang kalau yang Main rasain ya. Ada macam-macam orang cara penyimpanannya. Kalau Main ngambil yang ringkes, yang simple, karena lagi-lagi kepentok di waktu, anak 3, ngurusin apa-apa tanpa RT. Jadi Main tuh pilih metode-metode yang simple, worth it, nggak banyak neko-neko dan nggak nguras banyak waktu. Tempe juga jadi item yang super wajib ada di rumah. Tempe itu di pasar mulai dari 5.000. Kalau Main beli yang 7.000 ini untuk ukurannya. Kalau di tukang sayur keliling Main beli 4.000 kecil banget. Kalau ini 7.000 udah dapat yang babon. Sawi ini request Pak suami beli. Untuk sawinya, cara simpannya juga sama. Kalau Main sih semua teh di kontainer.
Jadi artinya main potong karena memang nggak ada kontainer yang cukup sepanjang ini. Nanti dipotong, bonggolnya pun nggak main buang ya. Langsung disimpan semuanya di dalam kontainer. Sawi itu biasanya buat teman iseng kalau Pak suami mau bikin Indomie atau kita lagi pengen bikin mie ayam sendiri. Mie ayamnya, mie-nya itu pakai mie telur. Kalau ayamnya kan gampang bikinnya ya. Once again. Kacang panjang mau ditumis bareng tahu enak, mau ditumis bareng tempe enak, terus kalau mau dibikinin sayur buat di kayak santan gitu enak. Dan kalau cara penyimpanan main tetap pada gulungan kayak gini, digulung aja. Karena kalau dipotong nggak segera diolah itu busuk cepet banget. Ini berhubung main masukin menunya nggak di awal, makanya dibiarin aja begini segulungan dan nanti disimpan di wadah. Ini ketimun suri, ini mah kayaknya lagi main, lagi kepengen, kebetulan ada, langsung diolah sih kalau ini. Terus kacang tanah, main juga beli di tukang sayur, tinggal ditaruh di dalam wadah kayak gini. Stok kayu manis lagi habis di rumah, makanya langsung beli, nggak perlu banyak-banyak, taruh di dalam wadah. Ini lada bulat, biasanya main juga pakai lada bubuk, tapi kadang butuh juga ya lada bulat kayak gini. Nah, ini untuk kayu manisnya juga sama, disimpan di dalam wadah kayak gini. Nggak perlu banyak, yang penting stoknya ada. Aneka perjerukan main juga nggak stok banyak, yang penting ada juga di rumah, makanya stoknya juga nggak beli banyak-banyak, disimpan aja kayak gini. Nah, ini untuk area yang di luar, ini kita bersihin dulu untuk sisa-sisa yang ada stoknya, baru nanti kita masukkan juga stok yang baru. Sebenarnya ini masak bakal lebih menyenangkan kalau semuanya siap, termasuk dalam hal perbumbuan. Kalau kalian punya banyak waktu atau ada sempat waktu, paling enak sih sebenarnya bikin bumbu merah, bumbu kuning, dan bumbu dasar putih. Itu bumbu yang paling basic di blender dan diolah, itu sangat mempersingkat waktu, apalagi sayurnya ada di food containerin. Tinggal masak itu tumis-tumis-tumis, waktunya lebih singkat. Main ini untuk sementara bawangnya disimpan dulu, nih kayak gini, bawang putih, bawang merah, main simpan. Nanti kalau ada waktu, main bikin tuh biasanya bumbu merah, bumbu putih, dan bumbu kuning. Itu 3 aja udah itemnya. Nih, untuk aneka perbawang-bawangan, juga perkentangan. Oh ya, kentang itu wajib ya. Biasanya sih main seminggu itu, ordernya kalau untuk kentang itu bisa 1,5 kilo atau 2 kilo. Itu cukup lah untuk 1 minggu ke depan. Ambil dari puncak, paginya kita ke Bandung ya. Gas. Selama beberapa kali ke swalayan, main perhatiin tuh kalau daun bawang seledri kan kalau di swalayan dijualnya terpisah ya. Daun bawang itu sekitar 12.000, dapatnya nggak banyak. Terus untuk seledri
nggak kalah mahalnya tuh. Bisa 16.000, 15.000 atau 20.000 lebih. Sedangkan di pasar ini main beli 3.000 dapat daun bawang seledri segini. Buat main sih ini cukup ya. Ini daun bawangnya lagi kondisinya bagus, gede-gede, segede-gede kayak di pasar di Swalayan. Tapi ya memang kalau kita belanja di pasar itu kondisinya nggak bersih ya. Makanya ini kalau untuk daun bawang seledri tadi main potong dulu bagian bonggolnya, bisa ditanam. Terus habis itu dicuci bersih, tunggu sampai kering, nanti dipotong-potong. Ini sawi putih langsung disimpan di dalam kontainer tanpa dicuci. Nah, ini penyesalan main selada lalap ya, banyak yang busuk, kita pisah-pisahin dulu. Untuk sayur selagi belum busuk main sih nggak buang ya, meskipun itu jelek. Tapi kalau udah busuk kayak gini nih merembet, makanya harus dipisah-pisahin terlebih dahulu. Kalau nggak main tuh lagi seneng banget bikin salad-salad di rumah, makanan sehat lah. Kalau pagi biasanya main nggak makan, ini makannya bikin salad lagi seneng banget. Tapi sayang kondisinya seladanya nggak terlalu bagus. Ini kenapa main iris-iris? Bukan mau dikonsumsi ya, tapi mau dijadiin pupuk. Nih kalau udah sayuran yang jelek-jelek kayak gini, main potong kecil-kecil, nanti disebar aja di pot tanaman, bisa jadi pupuk. Nah, untuk kondisi yang bagus, dibuang bonggolnya, dipisahkan yang baik, nanti dicuci, langsung dikeringin. Kalau selada kan memang konsumsinya udah bersih ya, makanya main langsung bersihin. Sedangkan sayuran yang lain, main memang nggak cuci. Rasanya juga main tuh gimana ya? Lebih seneng ketika mau masak baru dicuci. Karena nggak yakin aja gitu meskipun sayuran udah dicuci nih, udah dikeringin, tetap aja rasanya kurang gitu kalau mau masak nggak dicuci lagi. Jadi buat apa kita kerja 2 kali kan? Efisien waktu lah. Nah, ini kita pisah-pisahin dulu bagian yang bagusnya. Bagian yang jeleknya diiris kecil-kecil, dijadiin pupuk di tanaman main. Bayam kalau di pasar itu satunya 3.000, 5.000 2. Main sebenarnya beli bayam 2, tapi yang satu udah diolah pagi ini sebelum tadi main nge-food traps, dan sisa satunya lagi itu nggak main apa-apain, tinggal digantung aja. Karena toh mau diolah dalam waktu dekat. Kalau untuk bayam itu alternatifnya kalau main sih di sayur bening atau dibikin pecel juga anak-anak udah suka sih. Nah, ini tadi untuk daun bawang seledrinya udah agak keringan, ini udah dicuci bersih. Tinggal kita potong-potong kayak gini. Kalau main potong-potong agak besar kalau untuk seledrinya, nanti disimpan di wadah dan disimpannya di freezer. Itu dia tidak akan merubah tekstur dan warnanya tetap seger. Nanti jadi kayak batu-batu kristal gitu. Itu mempersingkat banyak waktu banget. Untuk daun bawang pun kondisinya sama ya, main cuci bersih lalu dipotong-potong. Bedanya kalau untuk daun bawang main pakai 2 ukuran. Jadi ada yang dipotong dalam kondisi besar-besar kayak gini, biasanya untuk persop-sopan. Terus intinya yang berbau sop-sop ya. Kalian udah pernah bikin sop tahu ala Hokben nggak? Itu enak banget. Simple banget bikinnya, anak-anak main tuh suka banget. Ini biasanya ukuran besar-besar kayak gini buat itu tuh, kayak sop-sopan pokoknya lebih ke ukuran besar. Nah, nanti ada juga main potong ukuran kecil. Biasanya kalau untuk ukuran kecil itu kayak buat ini ya, kayak untuk telur dadar, terus campuran macam-macam sih ya. Terus kayak bikin tapoki lebih seneng yang kecil-kecil. Intinya main bakal potong berdasarkan 2 ukuran, sama nanti disimpannya di dalam freezer, bentuknya kristal, dikocok-kocok, dia nggak akan merubah bau, warna juga tekstur tetap seger. Bedanya nih untuk daun bawang yang ukurannya lebih halus-halus kayak gini, main bikinnya lebih banyak ketimbang yang ukuran besar.
karena memang pemakaian rutinnya lebih banyak yang ukuran kecil. Kalau kalian mungkin bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Buat main sih ini solusi banget karena main termasuk yang nggak bisa lepas dari daun bawang seledri. Karena buat main masakan kalau dicampur daun bawang seledri itu jadi tambah sedep ya. Makanya untuk daun bawang seledri harus ada, dan main sengaja nggak nyetok banyak meskipun bisa disimpan dalam kulkas, dalam freezer ya. Tetap aja disesuaikan aja dengan kebutuhan tiap minggu beli. Main udah nanem ya beberapa kali di belakang, coba nanem. Cuman kayaknya dia memang nggak boleh kena hujan ya, harusnya memang disimpan di dalam. Jadi ada yang udah tumbuh kemudian mati lagi, kayaknya kena air hujan sih feeling Maiin. Mungkin kalian yang udah pernah nanem daun bawang seledri bisa di komen untuk inspirasi pengalamannya, biar Maiin bisa contek nanti. Kita sharing-sharing berbagi informasi yang bermanfaat. Kalau ini wortel impor ini nggak beli di pasar, tapi Main beli di Lulu Swalayan 23.000. Ini sekalian beli telur waktu itu ya. Entah kenapa Main sekarang lebih seneng wortel impor kayak gini ya, karena Main kebutuhannya bukan cuma buat sayur, tapi mau di slow juicerin. Dan kalau dibikin minuman, ini wortel impor itu rasanya lebih manis. Dibikin sayur pun teksturnya lebih enak, lebih keras ya, lebih awet, dan warnanya lebih cantik ya. Makanya Main lebih suka wortel impor sekarang. Nah, kalau belanja di pasar, wortel impor itu nggak seseger di swalayan. Biasanya kalau di hari-hari Main beli tuh. Tapi karena di hari-hari tempatnya terlalu jauh dan ini belum masuk kos untuk belanja bulanan, makanya di keep dulu. Ini jagung, kemarin Main beli juga. Ini bukan di pasar ya. Kebetulan di tempat Main lagi kosong tuh tukang sayurnya. Ini beli sebenarnya udah agak lama, makanya nggak terlalu seger. Gak apa-apa, nanti kalau direbus seger lagi kok. Cuma 2 kebutuhannya. Nah, untuk buah ini Main juga nggak beli di pasar. Ini Main belinya di Lulu. Jadi Main tuh belanja sebenarnya di mana aja yang menurut Main murah ya. Untuk manggis, Pak suami lagi kepengen manggis, ini beli nggak banyak, 13.000. Terus ini jeruk lagi murah, Main beli 31.000. Nih, untuk jeruk kayak gini, manis, enak banget. Anak-anak tuh di rumah suka banget jeruk, kayak buah itu kayak cemilan di rumah. Karena memang kita nggak nyetok ciki-ciki ya, jadi kalau buah itu wajib ada di rumah. Ini buah yang kita konsumsi. Kebetulan stok buah bulanannya udah habis, makanya nutur sisanya. Dan inilah dia daftar belanjaan kita di minggu ini. Menunya apa aja? Yuk kita lihat. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this. Karena buah tuh ibaratnya cemilan wajib di rumah. Ketika stok buahnya habis, makanya Main kemarin ke Lulu Supermarket dulu, swalayan. Habis itu lanjut ke pasar tradisional. Jadi memang ada beberapa item yang sudah dibeli di Lulu Swalayan, baru lanjut ke pasar tradisional. Di pasar tradisional habis 213.000. Videonya ada di video sebelumnya untuk perjalanan belanjanya di pasar tradisional. Dan untuk bahan yang tidak tertera di daftar menu untuk 1 minggu ke depan, itu berarti memang Main sudah ada stoknya. Karena memang pola belanja Main, belanja sembako itu 1 bulan sekali dan belanja sayur 1 minggu sekali.
Untuk bahan protein rata-rata Main push di belanja bulanan. Nah, begini deh cara Main berhemat dengan di rumah aja. Buat Main, cuma 2 cara untuk memperbesar tabungan. Perbanyak pemasukanmu atau setidaknya kurangi pengeluaranmu. Dan pengeluaran terbesar buat Main ada di makan. Kalau kalian bisa mengendalikan pengeluaran di makan, berasa banget deh. Banyak banget dana yang bisa kita saving, dan dari dana tersebut kita bisa alirkan ke item-item lain. Karena hidup bukan melulu soal makan, kalau bisa diatur, kenapa tidak? Semoga video hari ini bermanfaat. Like, komen, dan share. Dan jangan lupa di follow Instagram Main, blog Inara. Sampai ketemu di next video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.